Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Eva Farida dalam pelajaran fisika SMA kelas 12 mengenai induksi elektromagnetik. Untuk pembelajaran saat ini, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Induksi elektromagnetik. Nah, itu adalah induksi elektromagnetik. Itu adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, jadi bagaimana cara menimbulkan GGL induksi? Seperti yang sudah tadi lihat, cara menimbulkan GGL induksi adalah diantaranya, nah itu bisa dengan memasukkan atau mengeluarkan magnet terhadap kumparan. Jadi menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Yang keduanya bisa memutar magnet di depan kumparan. Itu cara menimbulkan GGL induksi. Tapi ada cara lain untuk menimbulkan GGL induksi juga. Jadi di sini ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, di mana pada kumparan primer itu diputus sambung, putus-putus aliran listriknya sehingga terjadi perubahan medan magnet dan akan menyebabkan timbulnya arus induksi atau GGL induksi pada kumparan sekunder. Selanjutnya, selain yang tadi, juga bisa dengan mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer, sehingga pada kumparan sekunder yang didekatkan dengan kumparan primer akan menimbulkan GGL induksi. GGL induksi terjadi karena adanya perubahan medan magnet di sekitar kumparan itu. Nah, sekarang arah arus listrik induksi itu ditentukannya seperti apa? Nah, tadi yang menentukan pertama kali percobaan atau penelitian itu adalah Faraday dengan dibantu oleh Hertz. Nah, sedangkan arah arus induksinya itu dikemukakan oleh Lenz yang terkenalnya dengan hukum Lenz, yaitu bahwa arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Jadi arah arus induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkannya. Jadi jika ada magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan, maka tentunya di dalam kumparan ini akan menambah fluks magnet, sehingga dalam kumparan itu akan membuat perlawanan terhadap fluks magnet asal dengan arah fluks magnet pada kumparan itu berlawanan arahnya dengan fluks magnet pada magnet asal, sehingga arah arusnya seperti yang tadi kita lihat. Nih, kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Coba perhatikan ya. Ketika kutub utara magnet mendekati kumparan, kenapa arusnya itu seperti itu? Ini menggunakan kaidah tangan kanan, bahwa dalam kumparan itu terdapat fluks magnet yang arahnya melawan fluks magnet utama. Fluks magnet utama itu adalah fluks dari magnet batang. Di utara itu kan keluar, maka fluks magnet pada kumparan juga utaranya keluar juga di sebelah kirinya. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan bahwa arus seolah-olah kita menggenggam kumparan itu dan arah keempat jarinya itu adalah arah arus. Arah arus bisa diperlihatkan seperti pada gambar seperti itu. Ya. Nah, arah arus listrik induksi itu seperti yang tadi dilihat. Nah, bagaimana ketika kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan? Kutub magnet bergerak menjauhi kumparan itu
Kita lihat simulasinya. Nah, di situ kenapa di sebelah kiri itu kutub selatan? Nah, di sini jika dalam kumparan itu terjadi pengurangan flux magnet, maka dia akan melawan arahnya itu dengan arah yang searah dengan flux utama. Kutub utara ini kan keluar nih dari flux utama dari magnet batang ini. Itu arahnya keluar. Maka di sini arah yang ada di sini itu ya berarti yang searah dengan flux magnet utama itu kemana? Nah, berarti di sini keluarnya itu kan yang searah, berarti kalau di kumparan itu adalah masuk. Maka yang di dalam kumparan yang sebelah kiri itu adalah kutub selatan, kutub utaranya ada di sebelah kanannya. Maka arah arusnya kita seperti menggenggam kumparan itu, dan keempat jarinya itu adalah menunjukkan arah arus, yang arahnya berarti ke bawah kumparan. Nah, ini seperti yang digambarkan di dalam gambar ini. Arah arusnya itu adalah arah ke bawah. Jadi arah arus listrik industri itu seperti yang disebutkan. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi itu yang pertama itu adalah kecepatan gerak masuk. Nah, kecepatan gerak masuk, kalau yang lambat kita lihat jarumnya, tapi semakin cepat itu jarumnya itu adalah semakin besar. Itu artinya simpangannya semakin besar, berarti arus induksinya juga semakin besar. Maka GGL induksinya juga semakin besar. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah kecepatan gerak induksi. Jadi kecepatan perubahan flux magnet pada kumparan. Ya, itu yang pertama, faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Lalu faktor yang kedua apa yang mempengaruhi GGL induksi? Itu adalah, lihat yang atas itu jumlah kumparannya itu hanya sedikit, sedangkan yang bawah kumparan jumlah lilitannya banyak. Mana yang simpangannya paling besar? Ternyata simpangan yang paling besar itu adalah yang jumlah lilitannya banyak. Ini berarti yang mempengaruhi besar GGL induksi itu adalah jumlah lilitan pada kumparan itu. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksinya juga akan semakin besar. Jadi E sebanding dengan N, dan E sebanding dengan kecepatan flux perubahan magnet pada kumparan. Maka akan disebutkan bahwa besar GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan itu. Jadi E-nya sama dengan min N delta flux per delta T, di mana E itu adalah GGL induksi satuannya volt, sedangkan N adalah jumlah lilitan, dan delta flux per delta T itu adalah kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet pada kumparan, satuannya Weber per second. Itu tanda negatif karena memang GGL induksi selalu arahnya melawan dari GGL utama, flux magnetik utama. Contoh soalnya, sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan bila terjadi perubahan garis gaya magnet dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya. Tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Di sini berarti diketahui N-nya 300. Perubahan fluxnya itu adalah 3000 dikurangi 1000, berarti selisihnya 2000, dan dalam waktunya itu adalah 1 menit. 1 menit diubah ke detik berarti 60 detik. Dimasukkan dalam rumusnya, E sama dengan min N delta flux per delta T, berarti min 300 1000 dikurangi 300 per 60, 2000 per 60, 300 dibagi 60 itu adalah 20 kali 5 dikali 2000 itu 10.000 volt. Itu adalah GGL induksinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.